Budi mencari pekerti, ahai. Selamat datang di acara Budi Mencari Pekerti. Acara yang membahas tentang random-randoman. Oke. Hari ini saya akan ngobrol bareng teman saya Hakiki. Dia ini dari mana, Ki? Dari Situbondo asli. Asli Situbondo. Iya. Nah, gini, kamu di sini kuliah? Kuliah di daerah Blimbing sini, Stimata. Jurusan? Jurusan Sistem Informasi D3. Wah. Emang awalnya itu basic kamu emang di sistem informasi pemrograman apa gimana? Tidak ada basic sama sekali di bidang IT saya. Nggak ada. Ada. Tapi kenapa kamu harus terjun ke dunia IT? Mulanya dari apa ya? Pengen tahu suasana kuliah aja kemarin itu. Oh iya. Terus ada dorongan dari orang tua sama keluarga saya, terutama mbak saya sendiri yang mendorong saya untuk masuk perkuliahan. Tapi saya sendiri tidak tahu apa itu yang mau di jurusan saya sendiri. Saya nggak tahu kan mau masuk apa gitu. Terus nggak tahu saya itu kemarin. Setelah itu saya langsung kuliah aja, mengikuti tes D3. Tes itu pertama saya dapat berapa ya nilainya ya? 9 poin. Dari soal? Dari soal 50. Berarti bener 9 dari soal 50. Ya Allah. Ya Allah. Ya, saya ternyata saya langsung sama mbak saya langsung ngomong, langsung putus asa. Setelah itu saya putus asa, udah mau nggak kuliah karena sudah tahu kan muncul di itu 9 poin. Terus mbak saya langsung mengasih motivasi tentang gini, kamu udah ada catatan dalam masuk apa tes itu, karena udah ada orang dalam mbak saya sendiri kan sudah di situ gitu. Setelah itu ya gitu saya masuk kuliah di sana itu ya. Nama kuliahnya kita rahasiakan lah ya. Ya, rahasiakan. Oh, jurusannya dia Di sistem informasi tentang program-program. Nah, dari keterpaksaan kamu masuk, akhirnya kamu masuk tapi kan kayak nggak ikhlas gitu kan? Iya. Ya, Ada nggak ilmu lain? Berarti kamu dapat ilmu apa lah dari kampusmu? kalau ilmu sih sedikit cuma di bidang apa ya, adalah sedikit dari cara ngidupin komputer. Entah apa, saya pertama kali saya itu dulunya bukan SMK, MA saya, Sanawiyah. Kayak Islami gitulah. Pondok. Iya, pondok di naungan pesantren gitu dulu. Di pondoknya emang nggak ada kayak komputer? Ada, tapi karena swasta, karena apa namanya ya, bidangnya apa, kelasnya itu tidak memenuhi. Ruangan lab komputer itu dibuat kelas gitu di sana. Makanya kita mau ngadain praktek kayak IT itu nggak bisa karena ada kelas, dipakai kelas gitu. Jadi itu yang membuat kamu tertinggal lah istilahnya. Itu tertinggal. Tapi karena masuk kampus yang sekarang IT, jadi minimal udah bisa ngidupin Yes. laptop gitu. Mantap sekali. Hidupin laptop ya. Terus pengalaman apa aja yang kamu dapat? Kamu ini kan merantau di Malang. Pertanyaannya sebelum itu, kenapa milih kota Malang? Ya dari perkuliahannya sendiri sih, mbaknya saya kan alumni situ. Alumni situ ya, karena saya juga lebih suka kota Malang, apa namanya, berbeda dari kota saya sendiri yang sekarang masih tertinggal. Kotanya masih tertinggal. Kalau di Malang kan udah kayak pendidikan udah apa namanya, meluas gitu kan. Cewek-ceweknya udah bukan tujuan utama cewek, tujuan ya, utama pengalaman cewek, itu buat masa depan loh. Itu masa depan kan. Iya. Udah dapet cewek? Iya, alhamdulillah masih belum. Masih belum. Tapi pernah deket sama cewek gak? Di Malang, asli Malang, yang asli Malang maksudnya. Asli Malang sih ada, tapi ya gimana ya, namanya hubungan kan nggak ada yang tahu kan. Nggak ada yang bisa yang tahu kan, itu kan tergantung kita apa namanya, saling berkoneksi tiap hari harus gitu kan. Namanya iya gitu lah Mas. Terus pengalaman apa yang kamu dapat setelah kamu merantau di kota Malang? Kamu kan udah nggak apa ya, istilahnya nggak jago di program. Pengalaman apa yang kamu dapat selain itu? Kalau di bidang pendidikannya sih masih ya nggak ada sih. Kalau apa namanya,
non formalnya sih banyak, kayak tentang kita berbahasa kayak saya kan apa situ Bondo kan masih Jawa, tapi kan di sana bahasanya masih Madura gitu. Oh, Madura. Madura di sini masih tahu lah tentang mereka ngomong, saya tahu gitu Mas. Oh, dari situ berarti Iya. selain bahasa wanita pasti Oh, kan? iya. Wanita. Itu. Tapi dari situ Bondo itu memang banyak orang yang keturunan Madura. Banyak apa? Rata-rata sih banyak di situ ya. Berarti daerah Madura biasanya apa? Berdagang. Berdagang di sana Mas. Di sana Kebanyakan berdagang sama ngelaut ke cari Oh. ikan gitu. Oh. Cari kebanyakan kebanyakan itu. Nah, dari keluarga kamu kamu yang termasuk orang yang keluarga keturunan laut atau berdagang? kalau saya alhamdulillah masih berdagang Mas. Oh, berdagang. Agak jauh dari pesisir lah. Enggak. Kenapa kamu kan darahnya berdagang? Kenapa kamu gak kuliah kayak di pemasaran, administrasi atau ekonomi? Apa? Kalau saya sih kemarin sih pernah di rumah itu ternak bebek Mas. Saya itu karena saudara saya itu sepupu melihara bebek, saya ikut-ikutan pengen ngerasain ternak gitu Mas. Setelah itu saya pengen masuk jurusan peternakan kemarin itu. Oh, iya. Terus mbak saya itu buat apa kuliah peternakan, katanya dibuat masa depan itu kurang lah gitu, lebih baik entah IT. Alhamdulillah sekarang saya lebih suka IT karena perkembangan zaman semakin meluas tentang IT, tentang pesan makanan, entah pesan antar jemput kan sudah berbasis IT Mas. Meskipun sekarang kamu tidak bisa program. Iya, itu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting dapat apa pelajaran lah ya. Pelajaran. Yang penting kita udah berusaha. Ya. Nah, dari situ kamu lah keluarga berdagang di situ. Mungkin kamu kan merantau. Terus darah kamu adalah darah berdagang. Pernah gak di rantauan itu kamu jualan apa, berdagang apa? Bisnis? Oh, alhamdulillah di sini saya pernah jualan air mineral Mas. Air mineral. Ah. Air mineral gimana tuh jualannya? Merek saya- kamu sendiri atau gimana? Enggak, ya, mineral itu ya beli saya kan pertamanya saya ke Rampal tuh tiap minggu. Oh, lapangan rampal. Lapangan Rampal di Malang. Malang. Saya itu kan di situ pertamanya sering jogging di sana. Muncullah ide-ide di sini. Kenapa enggak setelah saya jogging mau buat jualan gitu. Nah, muncullah ide-ide itu. Terus saya nyoba, pertama saya nyepi dulu. Saya kan malu pertama jualan air kan. Kalau di rumah kan jualan kayak baju-baju gitu Mas, kayak gini apa namanya? Oh, ya, baju-baju gini Iya, lah. kayak gini lah istilahnya lah. Nah, pas di sini jualan kayak rendah gitu kan, langsung kan kayak nggak percaya diri jualan gitu ya. Menurut saya yang penting halal jualan gitu. Oh, iya. Terus kita jualan, saya alhamdulillah satu pertama jualan itu masih laku lah gitu ya. Berapa tuh laku berapa? Laku 6 botol gitu. Botol yang besar atau? Yang kecil, yang yang sedang, yang tanggung. Setelah itu jualan kedua banyak, laku 1 dus. Nah, hasilnya lumayan lah, 30-an gitu. Oh, iya. Tiap 1 dus habis itu 30-an. Berapa jam kamu jualan? Iya, paling lama 2,5 jam. 2,5 jam, 1 dos habis. 1 dos itu kamu beli berapa? 32. Terus per biji kamu jual 3.000. 3.000. Harga normal standar saya gitu. 3.000. Kalau saya dua isinya berapa satu kerdus? 24. 3.000 kali 24 banyak lah. Ya sekitar 70 lebih gitu, 75 kayaknya. Segituan. Gila, untung kamu ya. Cuma 2,5 Alhamdulillah. jam loh. 2,5 jam. Tapi sekarang udah di Rampal itu udah banyak yang jualan kayak air mineral, entah dijajah keliling itu. Kalau saya kan kasih kardus, terus di depan kasih kayak print-printan, kayak ada harga gitu. Kan orang jadi tahu kan harganya segitu, nggak main harga gitu kan. Kadang iya, orang mantap. pas ngambil ini 5.000 gitu kan, orang nggak tahu kan. Kalau ada harga kan orang tahu itu 3.000. Wah, gila. Beli. Memang darah-darah berdagang nih, ngeri sekali. Jadi sambil olahraga sambil dapat uang. Jadi buat teman-teman nanti misal nih, siapa tahu ada yang nonton kan ya.
ada yang nonton. Kalau kalian kerampal, berilah minuman dari Hakiki. Terus itu yang kamu jual merek apa sih? Siapa tahu di endorse nanti. Mineral itu klub. Oh, klub. Ya Klub. cari yang murah. Kalau yang apa namanya Aqua itu kan mahal. Iya. Kalau satu dosnya itu sekitar 45 gitu, kalau enggak 4 lebih gitu. 40 hampir 50. Oh, klub tolong di endorse. Dia ini salah satu pelaris dari jualan itu. Udah, waduh, apa istilahnya, kamu untung lah ya. Iya. Untung. Terus pernah nggak selain keluar dari jualan yang lain nggak? Ya pernah juga sih, kayak karena saya agak ada uang, terus saya ada modal lah gitulah, saya jualan topi kemarin tuh. Wah, topi gimana tuh? Topi yang biasanya yang model-model Oh, kekinian iya, gitu, topi-topi yang biasa ya gitu ya. Cuma jualannya kan kurang kalau pemasaran kayak pakaian gitu kan. Orang kan jarang kalau dirampal itu, butuh proses lama kan di sana. Terus ya alhamdulillah banyak dibawa pulang ke situ Bondo. Kalau apa lah, Udah, kadang udah. kita harus ada di atas, kadang di bawah. Berarti kadang pernah muncul tapi pernah rugi Iya, juga. pernah rugi. Terus Pernah jualan pernah lagi. iya. Lagi bisnis jualan juga. Itu jualan burung lovebird. burung lovebird. Iya. Iya. Kemarin itu pertama sih hasil belinya kemarin itu 250 gitu. 250 itu sama satu burung atau satu pasang? satu burung sama sangkarnya kemarin. Satu burung sama Terus sangkar. 1 minggu lagi saya jual, posting lagi di spot postingan yang berbeda, terus lakunya 240 gitu. Lumayan kan buat beli beras. Gila. Darah berdagang. 3 kilo beli beras 3 Keren, kilo keren, 40 itu bisa. Setelah itu saya nyoba lagi karena saya ada hasil kan. Saya beli yang jodoh itu ribet. Mau diternak apa Ya, gimana tuh? iya, istilahnya mau diternak. Oh iya. Terus udah mesra. Terus tak selidiki itu Putus. bukan putus, Oh. tapi cowok-cowok homo Ya dia. Allah, Nggak bisa hamil. Oh, jadi burungnya itu Iya, homo, ya. karena harus butuh anu kan. Kalau cowok-cowok kan sperma kan nggak ada Sel telur. sel telur yang nggak bisa ngambilin gitu. Oh gitu itu. Terus itu karena emang nggak bisa nernak, akhirnya kamu jual. Ya karena saya itu uang kuliah saya kemarin. Oh, Saya kamu buat beli bis. pakai uang kuliah? Iya, Ya Allah, nekat loh ini, nekat teman-teman. karena saya nggak bisa muter lagi, saya jual sudah. Kalau orang perlu kan butuh cepat gitu kan, dibeli berapa pasti dikasih kan. Ya sudah, saya kasih, rugi lah 100-an nih kemarin itu, Rugi 100-an. Terus kamu jualnya bilang kalau itu pasangan homo apa? Ini cewek cowok nih, Pak. Nah, enggak, pertama sih jodoh, kayak kalau Oh iya, kan jodoh kan nggak apa-apa kalau laki-laki kan, iya. ini nggak nipu berarti kan ya. nipu. Iya. Pas cara kelamaan itu ketahuan sama dicek sama apa ya, ahli burung lah istilahnya. Yang nggak bisa kan, cowok-cowok katanya. Waduh, saya suruh kembaliin uang. Ternyata orangnya, saya kan ada di Malang, jualnya kan di rumah, rumah kan jualnya. Terus Di suruh rumah. dikembaliin Situ Bondo. situ Bondo kemarin. Saya bawa burung ini Ya Allah. dari Malang ke situ Bondo 4 jam di 4 jam setengah lah sana lah. Demi jual burung. Demi uang kembali. Iya. Yang penting uang Iya. kuliah bisa Iya, kembali. gitu. Terus Disuruh minta kan uangnya itu 100-an. Terus saya nggak mau kan. Terus disuruh kembali 50. Ya udah, saya iyakan saja gitu. Tapi sampai sekarang belum saya balikin. namanya siapa yang burung? Saya lupa. Pak, ini yang kemarin kurang ya, Pak. Oh, ya nggak apa-apa lah ya, banyak pengalaman tapi Banyak pengalaman di sini alhamdulillah. Teman makin banyak gitu kan, dari berbagai pulau, daerah. kuliah habis ini semester berapa? Sekarang masih belum KRS-an, kalau udah ngambil KRS-an udah semester 6. Semester 6. S1 apa D3? D3 rencananya mau wisuda sekarang. Oh, D3. Tahun Berarti ini, habis tahun ini ini. lulus dong. Lulus ya, lulus. Insya Allah Mantap lulus. sekali.
lulus ya, saya doakan lulus. Saya juga mau lulus ini, saya juga semester 6 dan D3. Terus nanti rencana kalau misal lulus itu ngapain? Saya Apa rencana sih balik ke tetap di Malang, kerja atau usaha di Malang, atau balik ke Situbondo? karena bidang saya sendiri di bidang bisnis, pasti saya akan balik ke rumah sendiri, mau memperbesar usaha orang tua saya yang di rumah. Tapi masih rencana mau nyoba skill-skill di bidang IT dulu. Kalau sudah kerja ke orang kayak apa kan masih belum. Kemarin kan cuma magang gitu kan dari kampus, gak pernah magang sih ya, cuma disuruh-suruh gitu kan, magang-magang. Pertama kali magang pas itu di daerah Karanglo, Karanglo Malang. Jadi ya begitulah obrolan saya dengan Hakiki. Dari sini saya dapat banyak pelajaran juga, bahwa banyak ternyata mahasiswa yang salah jurusan. Ya itulah obrolan saya dengan Hakiki. Pokoknya tonton aja, terus ngobrol-ngobrol ringan saya dengan dengan orang-orang yang lain, yang mungkin orang-orang yang pekerti. Tetap di Budi Mencari Pekerti. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. udah sudah ya. Jadi jujur nih. Suwun rek wis nonton video iki.